Selamat berjumpa lagi. Apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik kuliah perkembangan dan pengaktifan limfositus. Topik ini disiapkan oleh saya, Dewa Jani Purnomosari, dan Bu Dewi Kartikawati Paramita dari Departemen Histologi. Limfofoesis adalah proses produksi atau pembentukan limfositus baru. Limfofoesis terjadi di organa limfoidea primaria, yaitu medula osseum atau sumsum tulang, yang merupakan tempat produksi limfositus B, dan thymus, yang merupakan tempat produksi limfositus T. Prekursor limfositus B dan T berasal dari medula osseum. Tujuan utama limfofoesis adalah untuk menghasilkan berbagai macam reseptor limfositus B dan reseptor limfositus T yang nantinya akan bersirkulasi. Keadaan tersebut akan memungkinkan seseorang melakukan respon imun adaptif terhadap berbagai macam patogen yang ditemui selama masa hidupnya. Pada kesempatan ini, kita akan membicarakan 4 topik bahasan. Yang pertama adalah perkembangan dan maturasi limfositus B, yang kedua perkembangan dan maturasi limfositus T, berikutnya adalah pengaktifan limfositus T, dan yang terakhir pengaktifan limfositus B. Video ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang membicarakan perkembangan dan maturasi, dan yang video berikutnya adalah bagian yang membahas mengenai pengaktifan limfositus. Kita memasuki topik bahasan pertama, yaitu perkembangan dan maturasi limfositus B. Prekursor limfositus B berasal dari medula osseum, dan limfositus B menyelesaikan sebagian besar perkembangannya di sana. Bila tahap perkembangan telah selesai, limfositus B meninggalkan medula osseum. Pada gambar ini tampak berwarna kuning, dan dibawa melalui sirkulasi darah ke organa limfoidea sekundaria, seperti misalkan nodus limfaticus, lien, dan plaque Speyer. Semuanya ditunjukkan dengan warna hijau. Mengapa perkembangan limfositus B terjadi di medula osseum? Hal ini karena sel-sel stroma medula osseum menyediakan lingkungan yang diperlukan untuk perkembangan awal limfositus B, seperti misalkan kontak adesi tertentu. Misalnya FLT 3 ligan pada sel stroma yang akan berikatan dengan FLT 3 pada prekursor limfositus B. Atau antara VCAM pada sel stroma dengan FLE4 pada prekursor limfositus B. Adik-adik mahasiswa tidak perlu mengingat molekul-molekul tersebut karena mereka hanya merupakan contoh untuk memperlihatkan arti penting stroma medula osseum dalam perkembangan awal limfositus B. Selain menyediakan kontak adesi, sel stroma medula osseum juga menyediakan faktor terlarut yang mengatur diferensiasi dan proliferasi. Faktor terlarut ini dikenal dengan sitokin. Pada prinsipnya, perkembangan limfositus B dibagi dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap pembentukan berbagai macam reseptor limfositus B. Berbagai macam reseptor limfositus B yang terbentuk akan diuji fungsinya melalui proses seleksi negatif dan seleksi positif. Sehingga pada tahap kedua adalah seleksi negatif. Pada tahap ini terjadi perubahan, eliminasi, ataupun inaktivasi reseptor limfositus B yang mengenali self-antigen. Tahap ketiga adalah seleksi positif. Proses ini terjadi di organa limfoidea sekundaria.
Sebelum kita membicarakan proses pembentukan reseptor limfositus B, ada baiknya kita mengetahui bagaimana struktur reseptor limfositus B. Reseptor limfositus B berbentuk seperti huruf Y. Secara struktur tersusun atas dua macam protein yang disebut rantai ringan. Pada gambar atas, pada gambar ini tampak struktur yang berwarna kuning dan rantai berat yang diberi warna hijau. Secara fungsional, reseptor limfositus B dibagi menjadi dua bagian, yaitu variable region pada gambar tampak berwarna merah yang berfungsi untuk mengikat antigen spesifik dan constant region diberi warna biru yang berfungsi untuk mengikat beberapa sel efektor. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa baik variable region maupun constant region tersusun atas rantai ringan dan rantai berat. Reseptor limfositus B merupakan protein, maka terdapat gen yang bertanggung jawab menyandi protein penyusun reseptor limfositus B. Terdapat dua macam protein penyusun reseptor limfositus B, yaitu rantai ringan dan rantai berat. Terdapat dua macam rantai ringan, yaitu rantai ringan lambda dan rantai ringan kappa. Gen yang menyandi rantai ringan lambda terdapat di kromosom 22. Gen penyandi rantai ringan kappa terdapat di kromosom 2, sedangkan gen penyandi rantai berat terdapat di kromosom 14. Masing-masing gen tersebut terdiri dari beberapa segmen. Rantai ringan, baik lambda maupun kappa, tersusun atas segmen V, segmen J, dan segmen C. Sedangkan rantai berat tersusun atas segmen V, segmen D, segmen J, dan segmen C. Terdapat berbagai variasi segmen V, segmen D, segmen J, dan segmen C. Pembentukan reseptor limfositus B merupakan kombinasi dari segmen penyusun gen yang menyandi rantai ringan kappa, rantai ringan lambda, dan rantai berat, sehingga terbentuk jutaan variasi reseptor limfositus B. Pada tabel tampak jumlah variasi segmen V, segmen D, dan segmen J yang menyusun rantai berat dan rantai ringan, baik kappa maupun lambda. Kombinasi dari segmen-segmen tersebut dan proses lainnya memungkinkan terbentuknya sekitar 5 kali 10 pangkat 13 atau sekitar 50 miliar variasi reseptor limfositus B. Jumlah variasi reseptor limfositus B yang luar biasa banyaknya ini memungkinkan reseptor limfositus B mengenali berbagai macam antigen yang ada. Reseptor limfositus B yang telah terbentuk akan mengalami uji fungsional melalui proses seleksi. Proses seleksi yang pertama dilakukan terhadap limfositus B adalah seleksi negatif. Seleksi negatif terjadi di medula oseum. Pada seleksi negatif, reseptor limfositus B diuji apakah dapat berikatan atau reaktif dengan self antigen atau tidak. Tujuan seleksi negatif adalah membuang limfositus B yang reaktif dengan self antigen. Bila limfositus B tidak reaktif pada gambar di sebelah kiri, maka dianggap lulus. Limfositus B yang lulus akan keluar dari medula oseum dan bermigrasi ke organa limfoidia sekundaria untuk selanjutnya mengalami seleksi positif. Tetapi bila limfositus B reaktif terhadap self antigen,
maka dianggap tidak lulus, tetapi mendapat kesempatan untuk memperbaiki reseptornya. Limfositus B yang reaktif terhadap self-antigen pada seleksi negatif akan diberi kesempatan untuk memperbaiki reseptornya melalui proses yang disebut reseptor editing. Pada proses reseptor editing terjadi pengaturan ulang gen yang menyandi rantai ringan, sehingga nantinya akan terbentuk rantai ringan yang baru. Limfositus B dengan reseptor yang baru akan mengalami proses pengujian ulang. Bila limfositus B tidak reaktif, maka dianggap lulus dan akan keluar dari sumsum tulang dan bermigrasi ke organa limfoidia sekundaria untuk selanjutnya mengalami seleksi positif. Tetapi bila limfositus B tetap reaktif terhadap self-antigen, maka limfositus B akan mengalami apoptosis. Pengujian ulang ini bisa dianggap seperti make-up test atau remediasi pada saat adik-adik ujian. Mohon perhatian khusus bahwa limfositus B yang keluar dari medula oseum dan bermigrasi ke organa limfoidia sekundaria masih dalam keadaan imatur karena baru mengalami 1 kali seleksi. Limfositus yang imatur ini ditandai dengan ekspresi IgM pada permukaan selnya. Sebagian besar limfositus B yang meninggalkan medula oseum tidak akan bertahan hidup dan menjadi limfositus B matur. Seperti telah dikemukakan di depan, limfositus B yang lulus seleksi negatif akan keluar dari medula oseum dan bermigrasi ke organa limfoidia sekundaria melalui sirkulasi darah. Organa limfoidia sekundaria yang dipakai sebagai contoh pada pemaparan ini adalah nodus limfatikus. Setelah berada di sirkulasi darah, limfositus B akan masuk ke dalam nodus limfatikus melalui arteria, dan dari arteria, limfositus B akan sampai di venula alto-endothelialis atau high endothelial venules atau sering disingkat dengan nama HEV. Venula alto-endothelialis adalah struktur khusus di daerah parakorteks nodus limfatikus. Berbeda dengan endoteliositus pada umumnya yang berbentuk pipih, endoteliositus pada venula alto-endothelialis berbentuk kuboid. Endoteliositus ini menghasilkan substansi khusus yang dapat mengundang limfositus masuk ke nodus limfatikus. Bagaimana limfositus B dari sirkulasi darah masuk ke nodus limfatikus? Kita lihat bersama-sama di sini. Sel stroma parakorteks nodus limfatikus bersama-sama dengan venula alto-endothelialis dan dendrositus menghasilkan kimokin. Pada gambar tampak sebagai CCL21 dan juga CCL19 yang akan mengundang limfositus B yang berada di dalam sirkulasi darah untuk melekat pada membran endoteliositus dari venula alto-endothelialis, kemudian mengalami diapedesis dan masuk ke jaringan nodus limfatikus. Apakah kemokin itu? Kemokin adalah substansi yang dihasilkan oleh suatu sel. Substansi ini mempunyai kemampuan untuk mengundang sel datang ke suatu lokasi tertentu di mana sel yang menghasilkan kemokin tersebut berada. Sifat kemokin ini disebut sifat kemoatraktan. Mari kita lanjutkan perjalanan limfositus B imatur. Setelah limfositus B masuk ke dalam jaringan nodus limfatikus, sini, tepatnya di area parakorteks,
limfositus B kembali diundang untuk bergerak menuju ke area folliculus primarius karena adanya kemokin CXCL13 yang dihasilkan oleh follicular dendritic cell atau FDC. Interaksi antara limfositus B dengan FDC di area folliculus primarius merupakan sinyal maturasi dan sinyal bertahan hidup bagi limfositus B. Interaksi antara limfositus B dengan FDC merupakan proses seleksi positif. Setelah menerima sinyal ini, limfositus B menjadi limfositus B matur. Limfositus B matur apabila tidak berinteraksi dengan antigen asing akan keluar dari nodus limfatikus menuju vasa limfatika eferen dan bersirkulasi di sirkulasi limfe, sirkulasi darah, dan kembali ke organa limfoidea sekundaria lainnya. Gambar yang ditayangkan merupakan ringkasan proses perkembangan limfositus B. Perkembangan limfositus B yang merupakan proses pembentukan reseptor terjadi di medula oseum sebagai organa limfoidea primaria. Perkembangan limfositus B yang terjadi di medula oseum berawal dari sel puncak sampai limfositus B imatur. Di dalam medula oseum, limfositus B mengalami seleksi negatif. Setelah lulus dari seleksi negatif dan masih dalam keadaan imatur, limfositus B akan keluar dari medula oseum dan bermigrasi ke organa limfoidea sekundaria. Di dalam organa limfoidea sekundaria, limfositus B akan mendapatkan sinyal pemasakan dari follicular dendritic cell atau FDC dan lulus dari seleksi positif. Di dalam organa limfoidea sekundaria, limfositus B imatur akan menjadi limfositus B matur. Apabila adik-adik mempunyai pertanyaan tentang topik bahasan pertama ini, jangan segan untuk menanyakan melalui email. Sekarang kita memasuki topik bahasan kedua, yaitu perkembangan dan maturasi limfositus T. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, progenitor limfositus T berasal dari medula oseum. Namun untuk perkembangannya, prekursor limfositus T akan bermigrasi ke timus. Semua proses penting perkembangan limfositus T terjadi di timus. Timus manusia terletak di bagian mediastinum. Pada masa anak-anak, timus mengandung banyak prekursor limfositus T. Dengan bertambahnya usia, jumlah prekursor limfositus T akan berkurang dan timus akan mengalami penyusutan volume. Proses penyusutan volume timus disebut involusio. Setelah mengalami proses perkembangan dan maturasi di timus, ternyata hanya 2% dari seluruh timositus atau prekursor limfositus T yang akan menjadi limfositus T matur. Sedangkan limfositus lainnya akan mengalami apoptosis. Pada prinsipnya, perkembangan limfositus T dibagi dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap pembentukan berbagai macam reseptor limfositus T, dan dari berbagai macam reseptor yang terbentuk akan diuji fungsinya melalui proses seleksi positif dan seleksi negatif. Maka tahap kedua adalah seleksi positif.
Pada tahap ini, limfositus T akan diuji kemampuannya untuk mengenal self-MHC. Tahap 3 adalah seleksi negatif. Pada tahap ini, limfositus T akan diuji terhadap self-antigen. Mohon untuk dapat mengingat kembali proses perkembangan limfositus B. Coba bandingkan proses perkembangan dan pemasaan kedua limfositus ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Secara struktural, reseptor limfositus T tersusun atas dua macam protein yang disebut rantai alfa dan rantai beta. Rantai alfa pada gambar ini tampak berwarna kuning dan rantai beta berwarna hijau. Secara fungsional, reseptor limfositus T dibagi menjadi dua bagian, yaitu variable region yang bagian atas yang berfungsi untuk mengikat antigen spesifik dan bagian bawah adalah constant region. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa baik variable region maupun constant region tersusun atas rantai alfa dan rantai beta. Coba adik-adik ingat kembali struktur limfositus B dan bandingkan dengan struktur reseptor limfositus T. Seperti halnya reseptor limfositus B, reseptor limfositus T juga merupakan protein. Maka terdapat gen yang bertanggung jawab menyandi protein penyusun reseptor limfositus T. Diketahui terdapat dua protein penyusun reseptor limfositus T, yaitu rantai alfa dan rantai beta. Gen yang menyandi rantai alfa dan rantai beta terdiri dari beberapa segmen. Rantai alfa tersusun atas segmen V, segmen J, dan segmen C. Sedangkan rantai beta tersusun atas segmen V, segmen D, J, dan C. Bila adik-adik bandingkan, maka rantai alfa mirip strukturnya seperti rantai ringan pada reseptor limfositus B, sedangkan rantai beta mirip dengan rantai berat pada reseptor limfositus B. Seperti juga pada limfositus B, adik-adik dapat lihat di gambar, dijumpai berbagai macam variasi segmen V, segmen J, segmen D, dan segmen C. Pembentukan reseptor limfositus T merupakan kombinasi dari segmen penyusun gen yang menyandi rantai alfa dan rantai beta, sehingga di akhir proses perkembangan terbentuk jutaan variasi reseptor limfositus T. Pada tabel, tampak jumlah variasi segmen V, segmen D, segmen J yang menyusun rantai beta dan rantai alfa. Kombinasi dari segmen-segmen tersebut dan proses lainnya memungkinkan terbentuknya sekitar 10 pangkat 18 variasi reseptor limfositus T. Jumlah variasi reseptor limfositus T yang luar biasa ini memungkinkan reseptor limfositus T untuk mengenali berbagai macam antigen yang ada. Pengenalan antigen oleh limfositus T tidak hanya melalui reseptor saja, tetapi dibantu oleh koreseptor yang berupa molekul glikoprotein. Pada masa perkembangan, pada gambar sebelah kiri, molekul glikoproteinnya dikenal sebagai CD3. Tetapi pada perkembangan selanjutnya, CD3 akan berdiferensiasi menjadi CD4 dan CD8. Reseptor limfositus T hanya mampu mengenali antigen bulatan merah yang dipresentasikan oleh molekul major histocompatibility complex atau MHC, di sini tampak berwarna kuning.
terdapat dua macam molekul MHC, yaitu MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Molekul reseptor CD4 dan CD8 akan menentukan MHC mana yang berikatan dengan limfositus T. Limfositus T CD8 akan berikatan dengan MHC kelas 1, sedangkan limfositus T CD4 akan berikatan dengan MHC kelas 2. Reseptor limfositus T yang telah terbentuk akan mengalami uji fungsional melalui proses seleksi, yaitu seleksi positif yang diikuti dengan seleksi negatif. Berbeda dengan proses pengujian limfositus B, proses pengujian limfositus T diawali dengan seleksi positif. Tujuan seleksi positif adalah memilih limfositus T yang mampu mengenali self MHC. Pada seleksi positif, limfositus T diuji kemampuannya untuk mengenali self MHC yang terdapat di permukaan epiteliositus korteks timi. Apabila timositus dapat berinteraksi dengan molekul self MHC, maka akan lulus dan akan menjalani seleksi berikutnya. Namun, apabila timositus tidak dapat berinteraksi dengan molekul self MHC, maka timositus akan mengalami apoptosis. Seleksi positif ini terjadi di daerah korteks timus. Limfositus T setelah perkembangan akan memiliki molekul permukaan CD4 dan CD8 yang seperti telah kita kemukakan sebelumnya. Limfositus T yang mempunyai molekul permukaan CD4 dan CD8 disebut limfositus T positif ganda atau double positif. Bila pada seleksi positif, limfositus T positif ganda berikatan dengan MHC kelas 1 pada gambar di kiri, maka akan menjadi limfositus T CD8. Bila pada seleksi positif, limfositus T positif ganda berikatan dengan MHC kelas 2, maka akan menjadi limfositus T CD4. Bertemunya limfositus T dengan MHC kelas 1 atau MHC kelas 2 adalah proses yang bersifat acak. Setelah melalui seleksi positif, limfositus T akan bersifat positif tunggal, hanya memiliki CD4 atau CD8 saja. Timositus yang lulus seleksi positif akan mengalami pengujian lagi, yaitu seleksi negatif. Tujuan seleksi negatif adalah membuang limfositus T yang reaktif terhadap self antigen. Pada seleksi negatif ini, timositus akan diuji kemampuannya untuk mengenali self antigen yang dipresentasikan oleh dendrositus di medula timus. Bila timositus berinteraksi kuat dengan self antigen, maka akan mengalami apoptosis. Bila timositus tidak berinteraksi atau berinteraksi lemah dengan self antigen, maka akan lulus dan menjadi limfositus T matur. Gambar berikut merupakan ringkasan proses perkembangan dan pemasakan limfositus T. Progenitor limfositus T akan masuk ke dalam timus melalui venula pada bagian medula timus.
Selanjutnya, progenitor limfositus T atau yang disebut timositus akan mengalami pengaturan gen untuk pembentukan reseptornya. Di sini tampak fase DN1 sampai DN4. DN adalah singkatan dari double negatif. Artinya pada fase ini timositus tidak mempunyai CD4 maupun CD8. Dari fase DN1 ke DN4, timositus akan bergerak dari medula menuju ke korteks timus. Dari fase DN4 yang merupakan akhir fase pembentukan reseptor, timositus akan mengalami proses lebih lanjut sehingga mempunyai molekul CD4 dan CD8. Pada fase ini, timositus bersifat positif ganda. Timositus ini kemudian akan mengalami seleksi positif. Setelah melewati seleksi positif, timositus T bersifat positif tunggal. Sel ini kemudian akan bergerak menuju medula timus untuk mengalami seleksi negatif. Seleksi negatif dilakukan oleh dendrositus yang mempresentasikan self antigen. Setelah lulus dari seleksi negatif, timositus menjadi limfositus T matur. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, setelah mengalami proses perkembangan dan maturasi, hanya 2% dari seluruh timositus akan menjadi limfositus T matur. Sedangkan timositus lainnya akan mengalami apoptosis. Slide ini merupakan ringkasan dari 2 topik bahasan yang telah kita diskusikan. Perkembangan limfositus merupakan tahap pembentukan reseptor. Reseptor limfositus B tersusun atas rantai ringan dan rantai berat, sedangkan reseptor limfositus T tersusun atas rantai alfa dan rantai beta. Seleksi negatif limfositus B terjadi di medula oseum. Seleksi positif terjadi di organa limfodia sekundaria. Seleksi positif dan negatif timositus semua terjadi di timus. Limfositus T matur meninggalkan timus menuju ke organa limfoidea sekundaria. Bila tidak ada aktivasi oleh antigen spesifik di organa limfoidea sekundaria, limfositus T matur terus bersirkulasi antara darah, organa limfoidea sekundaria, dan sirkulasi limfa. Limfositus T matur yang belum pernah berinteraksi dengan antigen disebut limfositus T naif. Demikian pembahasan kita tentang perkembangan dan maturasi limfositus. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaktifan limfositus.